Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan semoga menjadi calon-calon surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini, dalam kuliah 7 menit ini, saya akan mencoba menyampaikan tema pentingnya ilmu dalam ibadah, bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini tujuannya adalah hanya untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, dan tidak semata-mata aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah. Dalam beribadah tentunya semua kita menginginkan bahwa ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu syarat untuk diterimanya ibadah adalah kita pelajari ilmu-ilmunya. Karena semua ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada ilmunya. Dan kalau ibadah tanpa ilmu, niscaya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Dan setiap amal ibadah yang tidak disertai dengan ilmunya, mardud, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajari ilmu-ilmunya oleh kita. Salat yang kita laksanakan setiap hari ada ilmunya, ada syarat dan rukunnya, ada yang membatalkannya. Begitu juga puasa yang sedang kita laksanakan pada hari ini juga ada syarat dan rukunnya, ada yang membatalkannya. Begitu juga zakat, begitu kita haji juga ada ilmunya, ada syarat dan rukunnya, ada wajib haji, ada yang membatalkan haji. Maka disinilah pentingnya menuntut ilmu untuk supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas bahwa menuntut ilmu adalah bagian ibadah yang diperintahkan, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Bahwa menuntut ilmu adalah diwajibkan, dipardukan untuk setiap jiwa-jiwa kaum muslimin dan muslimat. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, kun aliman au mustami'an au muhibban wala takun khomisan fatahlik. Kata Rasulullah, jadilah engkau orang yang alim, orang yang mengajarkan ilmu, au muta'alliman, ataupun orang yang belajar ilmu, yang menuntut ilmu, au muhibban, ataupun orang yang mencintai ilmu, au mustami'an, ataupun orang yang mendengarkan ilmu. Tapi jangan engkau jadi orang yang kelima. Siapa orang yang kelima? Dia mengajarkan ilmu, tidak ada kemampuan untuk menuntut ilmu pun tidak mau, au muhibban, ataupun untuk yang mencintai ilmu pun tidak, bahkan benci terhadap ilmu ketika disampaikan dari masjid-masjid, dari majelis-majelis taklim, dia merasa terganggu, tidak mau mendengarkan, maka fatahlik, orang itulah yang celaka. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda dalam kitab Nasaihul Ibad makalah yang kedua, kalau kita tidak mau menuntut ilmu, jangan sampai kita termasuk orang yang lari dari ulama, lari daripada ahli fuqaha. Kata Rasul, sayati zamanun ala ummati yafirruda binal ulama wal fuqaha fayabtaliyahumullahu bisalasati baliyat ulaha yarfa'ullahul barakah min kasbihim wasaniha yusolitullahu sultanan dhaliman wasalisaha yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Kata Rasul, akan datang suatu masa, suatu saat nanti umat lari daripada ulama, lari daripada ahli fuqaha, maka Allah akan turunkan 3 baliyat. Yang pertama, Allah akan angkat keberkahan dari kasabnya, keberkahan dari usahanya,
Banyak orang yang hartanya banyak, usahanya maju, tapi tidak ada keberkahan. Kenapa? Karena dia lari daripada ulama, lari daripada ahli fuqaha. Kemudian yang kedua, apabila umat sudah lari daripada ulama, lari daripada ahli fuqaha, Allah akan turunkan baliat yang kedua. Allah akan berikan pemimpin yang dolim, pemimpin yang membeda-bedakan rakyatnya. Kemudian yang ketiga, baliat yang ketiga, apabila umat lari daripada ulama, lari daripada ahli fuqaha, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Akan banyak orang yang keluar dari muka bumi ini mati dalam keadaan tidak membawa iman. Sedang berbuat dosa, sedang berbuat maksiat, dia mati, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mati dalam keadaan tidak membawa iman. Yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Nah, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang cinta ulama, cinta ahli fuqaha, yang cinta ilmu, sehingga ibadah-ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita termasuk orang-orang ahli surga yang insya Allah akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kiranya dalam kuliah yang singkat ini cukup sekian. Apabila ada kebaikan datangnya dari Allah, apabila banyak kesalahan semata-mata kehilapan diri saya pribadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.